Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muljaki pimpinan Majelis Ligul Ghafilin Samadura, Pamanda Kyai Haji Raden Muhammad Giyat Ramzi Al-Barkisai hafizahullah wa ra'ahu. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secukan kula muljaki para masyayikh, para kiai, para asatid, para asatidah, para hadirin, para hadirat, manter-manter sampean kapi kita maamin keluar. Manter-manter sampean kapi palancar rezekinah bi Allah Subhanahu wa taala, palancang umurah ben sakapinah berkah ben manfaat, amin ya rabbal alamin. Kula atas nama tuan rumah lakar kula tuan rumah lagi angke tak langkong serajah sangat rajah. Kenapa saya pertama saya khusus teng petengah ki kan para hadirin para hadirat ki beda saya cintatin beda khusus saya teng peteng ki manter itunya peteng keng kokuran terak, amin ya rabbal alamin. Kula atas nama tuan rumah yang sepora ki insyaallah mon pertemuan yang akan datang di tempat ini insyaallah akan diberi penerangan ki buru tawuna rasi beli rabubi bang. Allah itu maha adil bang ya. Kenapa bapak? Kalau di jelma itu terang tapi dekat kuburan, kalau di sini gak ada kuburan tapi kayak kuburan gitu. Allah maha adil ki. Mun tawuna buya lain kali kalau ada acara lagi diterangkan tempatnya. Dari sini kula engak lambak pada ulama, bener ulama pada orang awam ma badaki acara tahlilan, fikiran atau salawatan. Keng orang panekah untuk mengadakan acara tersebut terak kapi tempatnya lebur bagus hias kapi, sehingga seakan-akan malam itu adalah malam Idul Adha atau malam Idul Fitri. Saking bagusnya tempat, saking terana tempat. Akhirnya pas tedung salasana acara tedung asaren orang awam panekah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bina farihna bihi. Kan orang panekah pas beda molotan salawatan zikiran lebur tempat panekah tera hias kapipon. Ternyata mimpi ke Rasulullah terus ada bu Rasulullah man fariha bina farihna bihi. Sapa-sapa orang saya senang menyambut sengkok, sapa-sapa orang saya bangga bersenang-senang dengan dihias tempatnya dan lain sebagainya, farihna bihi, maka aku pun bangga dengan orang tersebut. Jadi berakanlah orang saya mempersiapkan tempat semaksimal mungkin. Dan kula semakin merasa susah karena sampai bedaitan petengah tak langkung ibu ya. Perlu kageli tempat panekah asmanah pondok as-salafiyah al-ismailiyah, panekah berkanah keluarga besar para
panitia pembangunan ki para alumni saja jamaah dzikrul ghafilin sehingga tempat panekah pon tetih setengah tetih pon tetih setengah tetih ki mantar-mantar terus berkembang ki bencukan kula nyaon doa dari sampean mantar-mantar tempat panekah berkah manfaat kebai negara bangsa dan agama amin ya rabbal alamin. Mohon nambah bada orang paneka ceritana jomblo ki. Jomblo paneka ternyata tujuan tedung. Kenapa? Tujuan tedung. Pas saya tanya Aki, Mas, sampean mak tujuan tedung Mas? Mengapa sampean ini suka tidur? Akhir orang paneka ngocak, engkira kula tujuan tedung karena saya tidak bisa mendapatkannya dengan basmalah. Darmah. Karena saya hanya bisa mendapatkan dia dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena hanya dengan mimpilah aku bisa mendapatkannya. Katanya orang ini. Tapi mon orang alim saya tujuan tedung paneka setan buruh ki mon badan misalnya orang alim paneka rasi beli ki rasi beli paneka tujuan tedung ongkuan paneka tujuan tedung ki tanya Aki mau tak bertanya rasi beli tujuan tedung ternyata sampai ngerasi beli paneka banyak setan nah cek sampai rasi beli cekeh muncul ke bahaya teki pas nyebaraki dakwah pas nyebaraki ilmu oleh karena itu mun bada orang alim saya tujuan tedung karena benih tujuan tedung karena banyak setanna saya ganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Paneka sering kita buat kisaran buya. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan, mengagungkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya orang paneka termasuk orang bertakwana ateh nggak semangken ki syiar dzikrul ghafilin dalam mah bada zikir bada salawatan bada mulutan orang yang menyebarkan menghidupkan mengagungkan dzikrul ghafilin maka termasuk orang yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Teti pas deki sesuai teguna buya di pembukaan tadi wa dzakarahumullahu fi man indah orang yang ahli zikir orang yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala orang yang ahli istighfar orang yang ahli salawat panikah kenapa dzakarahumullahu fi man indah deki bi Allah Subhanahu wa taala akan disebutkan di hadapan para malaikat tetis mangken ki kan kula sebagai tuan rumah kula cek apa bahasa Maduranya malu gitu todus cek todus semangken mengapa demikian karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan para hadirin para hadirat sesuai hadis Nabi man wa dzakarahumullahu fi man indah Allah akan menyebutkan nama para hadirin para hadirat satu persatu di hadapan para malaikat. Jadi semakin sampean berzikir kepada Allah, Allah akan berzikir untuk kalian, untuk kita semuanya. Berzikir dalam artian menyebutkan nama kita. Mahbub, tang hamba, saya nyaman mahbub atikir, masya Allah. Paneka Allah Subhanahu wa taala bangga. Termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala kula enggak tentang salat. Salat paneka adalah perintah Allah Subhanahu wa taala saya paling penting. Kenapa paling penting? Karena di dalam kisah Isra Mi'raj untuk mewajibkan perintah salat Nabi Muhammad SAW epa konyan terkelangi
Ingat sampean kisah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW Isra nyantar ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu diperintahkan dengan kewajiban salat lima waktu. Ternyata di dalam salat mun kula ingat lamba tabunah kurukulah Al Habib Ali bin Muhammad bin Hafid Al Habib Ali Paneka kakana Al Habib Umar bin Hafid. Beliau sering mengingatkan khusus habis orang seumum ketika di dalam gerakan sholat ada beberapa hal yang membatalkan sholat, dan hal tersebut panika biasanya kita kelopai peta belalai. Kenapa? Contohnya ketika sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, pas astana kenapa? Alim baik lebih dari telok gerakan. Sami Allahu liman hamidah. Melebih dari teluk gerakan paneka batal. Paneka saya sering engaaki sarang Al Habib Ali bin Muhammad bin Hafid. Sami Allahu liman hamidah tek tancepon. Malineng. Mun sampean elos aki sami Allahu liman hamidah sampai teluk kali. Paneka batal. Beda gerakan saya tak batal. Make saya buka alih gerakan tak kenapa contohnya apa kriki telunjuk ya, ini jari jemari apa bahasa Madura kriki kan kriki. Oh gula kiburan dapat ke toko sarang ning pas saya kasih ngocak 2 ekor mas. Wah 2 ekor berapa sayang 2 ekor 62 bang, 62.000 beli Nutrijel padahal pas 62.000. Mas kenapa mas? 2 ekor mas, sayang 62.000. Iya bang 62.000. Oh ternyata 2 ekor 22.000 ya. Akar ruwet sama matur. Selekor 2 ekor 3 ekor 4 ekor. Pas 5 ekor. Oke, kembali ke laptop ki. Ternyata kriki mana kamu sampean gerak lebih saya buka leh tak kenapa. Kayak kau tuh kriki mau sampean gatal paneka tak kenapa. Sampai saya buka leh tak kenapa. Tung 2 3 4 5 6 7 sampai saya buka tak kenapa. Ki paneka kriki. Mau lakian beda bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus gerakan saya tak kenapa gerak tanpa kali. Kira-kira daerah mana ya? Mau umum kan ki ke depan mata pun sampean ki paneka pun paneka tak kenapa khusus untuk laki-laki beda boleh saya beri bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira saya bisa gerak di balian? Kenapa? Ini gerakan adik kita. Oh ini adik kita ya. Yang adik kita ini Muni bina tak ngerteh lagi. Mun keelakan gerakan adik kita ini ternyata boleh walaupun tanpa sengaja gitu. Khususnya pas beda ngerteh sampean. Ngerteh. Ongku ngerteh. Gimana? Saya penting ngerteh. Ketika khususnya pas salat subuh, pas celep pas kunut tangan ngangka alen ngangka kia. Allahumma hadina fi man hadait. Karena kata apa gerak di balian. Apakah harus disengaja? Biasa namun jomblo takar mahal kiam juga mun sopu. Mun tak mahal kiam tak normal cepon tahun nengku lagi. Ini mun tak jaga tak normal mun sopu. Tak keng tak odeng bentar apa salah lagi. Apa nikah? Kriki mata apa? Kedipan mata terakhir khusus laki-laki adalah adik kita atau teman kita, teman sejati kita ya, adalah masa depan untuk para lelaki. Nah, kemudian juga kula engak ke kisah Syekh Ali Al-Hafi. Beda Pak Hafiz mungkin. Sobung Pak Hafiz. Iki paneka kisah tentang Ali Al-Hafi. Orang paneka salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala
yang tembus karena mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nyamaaki Al-Hafi? Karena beliau mun keluar dari pungkonah ternyata jarang memakai sandal. Nah, Al-Hafi panekah adalah memiliki arti orang yang tidak memakai sandal. Suatu ketika beliau hendak pulang ke rumahnya, ternyata di tengah jalan, ingat tengah jalan, badah secari kertas tulisanlah Allah. Mau bunyi kertas kain saya beda di rumah beda betina engki pun robek kainnya robek ya, kainnya robek. Kita mun bahasa Madura lakar bak melarat kulo bahasa Madura. Antara meteri bahasa Madura lebih melarat bahasa Madura. Mun nambah Mekah beda orang Madura paneka. Ketika hendak pindah dari hotel ke tempat yang lain kan beda supir saya mandu ya Allah bisrah ya tayyib ya Allah bisrah reng Madura saya ngeding pas depak mau ke bis ngocak ke lorana kula buruh oleh doa dari supir. Doa apa? Ya Allah bisrah. Paneka benih doa bu, paneka kikir dengan doa ya Allah bisrah artinya julian bu kebit-abit. Pas dikira sama orang Madura doa amin Meneng Madura lakar hebat kara ring Arab kara ring Madura. Biasanya numpak taksi. Bingung dak remah cara maambu taksi paneka. Mikir orang paneka mikir, dak remah cara maambu taksi. Pun lah depak pas hampir depak apalah. Parak depak. Pas parak depak orang Madura paneka pinter. Cara maambu supir Arab ngangkui bahasa Arab. Etapok tulit apa ini bahu epok apa tulit bau pas ngocak hei sadaqallahul azim sadaqallahul azim sesuatu pergi hataman Quran penumpang yang Madura lakar masya Allah Madura lakar top Arab top Madura top mandiman top yang Madura mereka banyak akal lagi yang Madura depak tekan maupun kain saya kain serobek ternyata kain paneka pun kotor diinjak-injak tidak tidak bireng orang sampai tulisan Allah paneka saya aslina bernapote jadi celeng tak terlalu ketila itunya tulisannya terlalu ketilaan ya Allah Akbar. tak ketila tulisan Allah tak ketila aslina bernapote celeng pas jadi celeng kapi tak ketila akhirnya Al-Imam Ali paneka sadar mak beda tulisan Allah tidak bireng orang wanita. Akhirnya ekala di Imam Ali Al-Hafi terus dapat ke Roma nyoro istrinya rajinah ke sasasa apa sasa pas sasa sampai bernapote pole pas dalam kotak paneka beri wangi-wangian beri minyak wangi sehingga pas ternyata malam arena beliau bermimpi dan mendengar suara kama akram tanah ukrimuka sebagaimana engkau telah memuliakan namaku ukrimuka aku akan membalasmu dengan memuliakanmu. Jadi beliau pas cukup tedung langsung detik kekasihna Allah Subhanahu
wa ta'ala gara-gara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan menyerah untuk mensyiarkan majlis, mensyiarkan sholawat, mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah kita akan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beda pole nik binian semakin kehiburan ceritana Pak Hafi, semakin ceritana Ummu Mahjun paneka tetangkenah Nabi Muhammad SAW Madinah. Ternyata Ummu Mahjun paneka serkepah tentang kebersihan Masjid Nabawi. Mun beda saya kotor sekali langsung esapoe. Men beda saya korang saponi langsung tambaki. Pokoknya Ummu Mahjun paneka orang yang saya masya Allah perhatian ke Masjid Nabawi. Suatu hari pas Rasulullah SAW jaga dari sarena beliau, pas tak temui biasa nabada Ummu Mahjun semakin sobong. Akhirnya selang beberapa hari berlalu, beliau bersama para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lebat aki ke sebuah kubur paneka ki anyar. Pas saya tanya aki biar Rasulullah SAW ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, siapa makam si anyar paneka? Siapa saya kubur makam si anyar paneka? Abu Bakar menjawab, Sayyidina Abu Bakar, paneka astanah makamah Ummu Mahjun. Pas Rasul molar, ya Allah, mak sampean para sahabat tidak ada yang mengabarkanku tentang kematian Ummu Mahjun. Ternyata para sahabat saya tukani sareng Rasulullah SAW nunduk kapi. Beda sareng sahabat saya jawab, karena ketika itu wahai Rasulullah, cuaca mentari, cuaca matahari sangatlah panas, sehingga kami tidak berani membangunkanmu untuk mensalatkan Ummu Mahjun karena kami khawatir kau akan merasa kepanasan karena hari itu sangat panas. Akhirnya Rasulullah SAW nangis molar pas langsung sholat gaib di depannya makam, sholat gaib. Selesai sholat doa, pas Rasul neng diam sejenak. Para sahabat bertanya-tanya, "Anapa Rasul mak neng? Anapa?" Ternyata Rasulullah saat itu mendengar Ummu Mahjun. Ketika itu mendengar Ummu Mahjun, Rasulullah bertanya kepada Ummu Mahjun, "Ya Ummu Mahjun, madza fa'ala biki rabbuki?" Wahai Ummu Mahjun, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Apa yang telah Allah curahkan kepadamu saat ini? Ummu Mahjun menjawab, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inni fi na'im." Seungkuna abdinnah wahai Rasulullah, semakin di dalam kenikmatan. Jangan maulah Rasulullah SAW tambah nangis. Pas adabu ke para sahabat, wahai para sahabat, wallahi inni al'an ara Ummu Mahjun fil jannah. Wahai para sahabat, demi Allah, sekarang aku melihat Ummu Mahjun sedang menikmati di surga. Karena perhatian ke Masjid Nabawi, karena perhatian ke syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid panekah termasuk syiar. Mengapa? Karena di sana tempatnya orang sholat, tempatnya majlis, tempatnya zikir, tempatnya salawatan. Sehingga orang yang perhatian dengan tempat-tempat seperti itu, perhatian dengan majlis-majlis seperti itu, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun sampean pernah ziarah ke Ampel, beda makam jumlahnya sangat ki. Paseras mana? Mun tak salah Mbah Soleh ki. Mbah Soleh paneka juga lambak ceritana tukang sapuan Masjid Sunan Ampel. Mun beni Mbah Soleh sapuan, Masjid paneka tetap kotor. Jadi pas beliau meninggal, Sunan Ampel tak ngeding kabar tentang meninggalnya Mbah Soleh. Di Mbah Soleh jariah, mata saya bersean. Akhirnya juga boleh dari makamnya. Langsung nyantar ke masjid, posapuan boleh. Sampai sangang kali. Di paneka karomanah Mbah Soleh, pakar suka membersihkan masjid, menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu syiar panekah
perlu untuk kita semangatkan, perlu kita untuk hidupkan. Termasuk syiar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu, bertanya kepada orang alim jika kalian tidak tahu. Mereka termasuk syiar. Mengapa? Karena bisa mempengaruhi amal ibadah kita. Lamba pada orang ngaji ke kiai. Pas ngaji kiai paneka atau bu bahwasannya zina paneka haram. Zina paneka haram. Kenapa zina berhubungan antara laki-laki dan perempuan? Sampai paneka pun. Nah, paneka haram. Orang paneka, santri paneka ngeding sepatah-sepatah. Akhirnya pas mulai ke Roma, orang paneka ahli ibadah, tahajud tak pernah tinggal, salat duha dan lain-lain. Nah, suatu hari beliau membeli seekor kambing. Orang paneka jomblo, tak nikah gara-gara fokus ibadah. Akhirnya jomblo untuk untuk menyalurkan hasratnya. Orang paneka meleh embi. King tak pernah keluar embin. Tiap hari ada di kandang. Apa tiap hari ada di kandang? Benareh badae kandang. Iki benareh badae kandang. Akhirnya para tetangga kebingungan. Ustaz, sampean andi embi ki. Engki badae kandang. Mata pernah apa keluar? Kebe apa embin sampean? Kule melik embi kebe menjaga kemaluan saya. Jadi orang panekah menyalurkan hasratnya, menyalurkan syahwatnya lebet embi. Orang panekah saya ngerteh zina antara manusia dan manusia. Panekah saya haram. Antara manusia dan hewan, orang panekah tak ngerteh karena salah paham. Jadi mun kita tak paham penapan, kau tu bertanya. Ngak lambak kula pernah esoro bi almarhum Rahisham Abi. Nah, semakin kula ngibah surbana beliau. Paneka surban saya kebai menutup jenazahnya beliau lamba. Mun sampean engak ki paneka surban saya kebai nutup jenazah almarhum Ki Haji Raden Ahmad Hisham Siddiqi. Beliau pernah nyuruh kula, "Hudah, Abi minta tolong kalau aki sarung bahasa Madura. Kalau aki sarung Abi saya pernah biru. Kula balik ke kamar, kalau kula saya pernah biru. Langsung tukan, tak ngerti benda. Saya pernah biru. Ini kan biru, ternyata biru versi Madura. Warna hijau ternyata. Kula tak oning lakar tak oning kula. Tak nget-nget ke Abi lakar tak oning. Warna biru ini. Saya biru. Ini biru. Ternyata sebenarnya hijau. Lambak pada cukan. Nah, karena reng Madura keng abit coba pas mulai ceraki sepeda motor di abana. Cong panek inna rem, gas, kopling saya kiri cong. Engkiwa, ayo jalan. Pas jalan, pas dapat ke lampu merah. Mau lampu merah ambu ba? Iya cong, ambu cong, ambu. Mau warna biru jalan ban. Engkiwa, ente, kuning, hijau, neng warna. Jalan cong warna biru cong, engkiban. Cong jalan cong warna biru cong, engkiban. Tak ngerti bencong, ya tapo kan lah. Biru jalan, engkiban. Ternyata biru warna hijau iki. Kalau tak oning dari dimah biru pas tepak ke hijau, masya Allah. Orang Madura lakar top markotop nih. Biru dari hijau. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mantar kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin, sebagai umat Islam, sebagai mukmin mukminat, muslimin muslimat senantiasa bersemangat mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Keng beda setong sepenting ki. Kan keiburan dzakarahumullah fiman indah. Kita semakin panekah perpan sebut aki bi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Panekah bisa burung ini gagal. Bener ki. Burung ki. Mun saya ngaper burung. Oh manuk. Kula ingat lambak pas awal mulai dari Yaman.
Zikrul kan jajan. Pas siang. Bu, lambe kenapa? Kula terus ngoca ober. Pas ngoca bakar, Bu. Pas bakar. Oberan. Oh, bener bakar gitu. Bakar. Alhamdulillah. Semakin kita perlu kita nikmati, kita semakin sedang disebutkan nama kita di hadapan para malaikat. Allah bangga kepada kita, akan tetapi kebanggaan mereka bisa luntur mun kita merasa sombong, mun kita merasa tengkih, mun kita merasa ujub. Kita sampai mulai dari dikrul, pada orang yang ahli maksiat, saya nongkrong, saya nginom misalnya, sampai tak oleh sombong. Mun kita sombong, langsung gugur kebanggaan Allah kepada kita. Mereka saya melarat lah kan, sombong, ujub, merasa tengkih mereka bisa menggugur apa yang sedang kita dapatkan sekarang. Jadi kita harus memawas hati, mantar-mantar kita termasuk orang yang istiqomah, mantar-mantar kita termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat, barakah, manfaat dari Allah ojen kepada hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Abdina. Sekali lagi kula atas nama tuan rumah yang seporah mon ku laku pada dikul gafil panglekur pas tetep petang kopes kopes tak berapa keng bakal lagi Cifausi atau Bacinur mun binan tak oleh ngopes oke. Hadza minna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.